Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu adalah membahas mengenai TPS kuantitatif. Ini adalah merupakan sesi ketiga dari pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya terlebih dahulu untuk men-share slide PPT kita. Oke ya. Jadi kalau yang pertama kemarin kita sudah berbicara mengenai sistem bilangan real, lalu kemudian yang kedua adalah pecahan. Maka untuk yang ketiga ini nanti kita akan berbicara mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar ya. Boleh kalau misalnya mau dinonaktifkan lagi videonya boleh untuk menghemat kuota data. Ya, kita akan mulai pembelajaran dan saya akan men-share slide saya. Oke, baik. Hari ini kita berbicara mengenai ini, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kalau misalnya kita mengulangi lagi pembelajaran ini, mereview pembelajaran ini adalah apa yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Ya, biasanya kalau kelas 10 itu berbicaranya adalah mengenai eksponensial dan temannya adalah logaritma biasanya. Tapi kita tidak sejauh itu karena TPS memang tidak sejauh itu. Kita hanya berbicara mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat, lalu kemudian sama kalau misalnya pangkatnya adalah pecahan, dia akan berubah menjadi bentuk akar. Ya, jadi bedakan antara bentuk akar sama akar daripada sebuah bilangan gitu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini itu ada dua. Jadi yang pertama adalah kalian mampu memahami bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi paham dulu apa itu yang dimaksud dengan bilangan berpangkat dengan berbagai sifatnya, lalu apa yang dimaksud dengan bentuk akar. Nah, yang kedua yaitu adalah kalian juga mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ini paling penting sebenarnya karena artinya bahwa kalian bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke konsepnya. Ya, konsepnya yaitu adalah berbicara mengenai bilangan berpangkat. Nah, kalau misalkan bilangan berpangkat, maka definisinya adalah kalau dituliskan A pangkat N, itu artinya adalah perkalian berulang gitu ya. Sebanyak berapa kali berulangnya? Ya sebanyak N kali. Jadi kalau misalnya 2 pangkat 3 ya berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Jadi tergantung daripada pangkatnya. Jadi A pangkat N itu artinya adalah A kali A kali A sampai seterusnya tetap dikalikan dengan A sebanyak N kali. Di mana A-nya adalah merupakan bilangan pokok atau basis, lalu kemudian N-nya itu adalah merupakan pangkat atau bahasa matematiknya adalah eksponen. Nah, lalu kemudian adalah bentuk akar nih. Kalau misalkan dia bentuk akar, maka bentuk akar itu adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya adalah bilangan irasional gitu. Oke, jadi bedanya akar suatu bilangan dengan bentuk akar adalah kalau misalnya akar daripada suatu bilangan, dia akar bilangan rasional, hasilnya juga rasional. Ingat ya, salah satu bentuk daripada bilangan rasional itu adalah bilangan bulat. Ya, jadi bilangan rasional dibagi menjadi dua kan, bilangan bulat sama bilangan pecahan. Maka kalau misalkan saya buat di sini, misalnya akar dari 4 misalnya. Nah, akar 4 itu kan nilainya adalah plus minus 2 ya. Berarti akar 4 itu bukan merupakan bentuk akar. Kenapa? Karena akar dari bilangan rasional, 4 adalah bilangan rasional, hasilnya juga bilangan rasional 2. 2 adalah merupakan bilangan rasional. Atau lebih tepatnya, lebih spesifiknya, 2 itu adalah merupakan bilangan bulat. Oke. Nah, lalu kemudian kalau misalnya lagi saya buat di sini adalah akar dari misalnya adalah 1/81. Ini juga bukan merupakan bentuk akar. Kenapa? Karena nilainya adalah sama dengan plus minus daripada 1/9. 1/9 itu adalah merupakan bilangan rasional. Lebih tepatnya adalah merupakan pecahan. Oke. Nah, berarti bentuk akar, maka bentuk akar itu adalah akar 2. Misalnya, contohnya ya, akar 2 itu bentuk akar. Nah, kalau misalkan dicari kan dia nilainya adalah 1, sekian. Butuh bantuan kalkulator untuk menyelesaikannya.
Lalu kemudian akar 3 gitu. Dia adalah merupakan bentuk akar. Akar 4 enggak ya, akar 5. Oke, kemudian akar 6 di mana akar 6 itu adalah akar 2 kali akar 3. Nah, itu adalah semuanya ini adalah merupakan bentuk akar. Nah, kita lanjutkan lagi untuk jenis bilangan berpangkat. Nah, jenis bilangan berpangkat tergantung daripada pangkatnya. Ada yang berpangkat positif, bulat positif, ada yang 0, dan ada yang bulat negatif. Nah, kalau misalkan dia bulat positif, kita ada beberapa hal yang harus kalian ingat supaya cepat dalam melakukan perhitungan. 2 pangkat nih misalnya, 2 pangkat tuh harus di luar kepala lah ya, ingatnya gitu. Oke, lalu kemudian 3 pangkat. Nah, biasanya hal-hal yang kayak gini, 3 pangkat juga nggak sampai 3 pangkat 10 biasanya. 3 pangkat 5 saja kalian ingat berapa nilainya, secara cepat gitu ya, itu akan sangat membantu sekali. Walaupun sebenarnya bisa dihitung gitu. Oke, nah berarti kalau misalnya saya buat nih contohnya adalah 2 pangkat, berapa ya? 2 pangkat 3 saja deh, misalnya kita untuk pengulangan, 2 pangkat 3 berapa nak? Any respon? 8, Sir. Iya, 8 ya 8, kan? Sir. 2 pangkat 4, thank you. 2 pangkat 4 misalnya adalah 16. Lalu kemudian 2 pangkat 5 itu nilainya adalah 32 dan seterusnya. 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 kira-kira berapa ya? Ayo, berapa tuh 2 pangkat 10? 1024, Sir. Oke, thank you, Pri. 2048. Kok 2048? 1000? 24. Kalau misalnya 2048 itu adalah 2 pangkat 11 ya, 2 pangkat 11 baru nilainya adalah 2048. Oke. Nah, kemudian bilangan yang berpangkat 0. Kalau bilangan yang berpangkat 0 berarti itu adalah nilainya 1. Ya, tapi basisnya itu nggak boleh 0. Jadi nggak ada 0 pangkat 0 itu nggak ada. Tapi kalau misalnya 1 juta pangkat 0, maka nilainya adalah sama dengan 1. Maka ini muncul sebenarnya sifatnya ya. A pangkat 0 itu nilainya adalah 1, di mana nilai A-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Jadi kalau misalnya terjadi 0 pangkat 0, maka nilainya tidak diketahui berapa nilainya. Ya. Lalu kemudian kalau misalkan dia berpangkat negatif, berarti nanti itu akan menjadi 1/4. Ya. Jadi di sini kalau misalnya dia A pangkat minus N, maka itu akan menjadi 1/4 A pangkat N. Oke, jadi kalau misalnya dia 5 di pangkat minus 1 berarti nilainya adalah sama dengan 1/5. Berarti kalau 1/5 dipangkatin sama minus 1, ya berarti nilainya adalah sama dengan 5. Jadi kalau pecahan dia dipangkatkan, maka pecahannya itu jadi terbalik. Contoh lain misalnya adalah kalau misalnya kita buat di sini 2/3 dipangkatin sama minus 2. Nah, berarti nanti ini balikkan saja, itu nilainya adalah 3/2 dipangkatin sama 2. Oke, atau nilainya adalah sama dengan 9/4. Ya, kalau misalkan dia pecahan yang dipangkatkan. Kita lanjut. Next-nya, nah ini sifat-sifat bilangan berpangkat. Saya rasa baca saja modulnya, sifat-sifat bilangan berpangkat, karena kalian sudah dapat ini di materi khusus di matematika umum. Ya, jadi konsepnya adalah perulangan. Lalu kemudian mungkin yang saya tekankan adalah untuk yang H, poin H. Di mana kalau misalkan bilangan negatif, dipangkatkan, maka bisa tetap negatif dan bisa tetap negatif atau berubah menjadi positif, tergantung daripada pangkatnya. Ya, kalau pangkatnya ganjil, misalnya -1 deh yang gampang. -1 dipangkatkan dengan 3, maka hasilnya tetap -1 kan. Tapi kalau -1 dipangkatkan sama 10, maka hasilnya adalah sama dengan 1. Oke. Lalu kemudian ini juga, nah sifat-sifat dan operasi bentuk akar, ini juga kalian baca saja. Ya, ini saya tampilin supaya mengingatkan kembali bahwa kalau misalkan akar, kalau dia sama, ini misalnya adalah akar A dikuadratin, maka nanti jadinya adalah A. Gitu. Lalu kemudian apa yang penting nih kayaknya? Yang F. Yang F itu adalah kalau akar A ditambah akar B, maka nanti jadinya adalah A ditambah B tambah 2 akar AB. Kalau dikurang berarti A ditambah B dikurang 2 akar AB. Lalu yang H juga penting karena sering keluar nih biasanya bentuk yang kayak gini. Ini sebenarnya konsepnya adalah konsep aljabar ya. Kalau A kuadrat dikurangkan dengan B kuadrat, maka hasilnya adalah A kurang B, A tambah B. Berarti kalau A kurang B saja, maka dijabarkan menjadi akar A kurang akar B, akar A tambah akar B.
Oke, saya rasa itu. Lalu kemudian ini, merasionalkan penyebut. Nah, kalau misalkan dia merasionalkan penyebut, ingat bahwa di dalam matematik itu biasanya opsi pilihan jawaban kalau dia bentuk akar, maka penyebutnya itu tidak ada dalam bentuk akar, gitu ya, maka perlu dirasionalkan. Nah, merasionalkan penyebut itu tergantung dari penyebutnya bentuknya gimana. Kalau misalnya penyebutnya adalah bersuku tunggal, maka nanti dikalikan dengan suku tunggal tersebut. Biasanya kita sebut sebagai akar sekawan. Tapi kalau misalkan dia penyebutnya dua suku atau dalam bentuk operasi, seperti contoh 4 kurang akar 2 ini, berarti akar sekawannya adalah 4 tambah akar 2. Oke ya, saya mungkin agak cepat di sini karena kita konsepnya pengulangan. Jadi langsung saja kita buatkan, berarti nanti ya di sini adalah akar sekawannya akar 2 per akar 2 gitu ya. Berarti nanti nilainya adalah 2 akar 2 per 2. Berarti nanti nilainya adalah sama dengan akar 2. Atau misalnya yang di sini nih, berarti kalau misalkan yang di sini berarti akar sekawannya adalah 4 ditambah akar 2 per 4 ditambahin akar 2. Berarti nanti nilainya adalah 3 kali 4 tambah akar 2, kalau mau dikalikan ke dalam juga boleh, per yang di bawah berarti nanti 4 kali 4, 16, dikurangin sama akar 2 kali akar 2, 2 gitu ya. Berarti nilainya adalah sama dengan 3 kali 4 tambah akar 2 per, yaitu adalah 14. Cukup. Gitu. Tergantung daripada opsi pilihan jawabannya. Oke, kalau mau di 12 tambah 3 akar 2 yang pembilangnya juga boleh. Ya. Oke. Nah, kita akan bahas soal-soalnya. Ini kita langsung masuk ke pembahasan soal ya, karena TPS itu yang penting adalah kalian bisa menyelesaikan soalnya tersebut secara cepat dan tepat. Oke, untuk yang nomor satu berarti ini mengingatkan kembali mengenai sifat. Berarti kalau misalnya ketemu soal yang kayak gini, berarti ya ingat aja sifatnya. Kalau sifat, kalau misalkan dia dibagi gitu ya, A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, berarti nanti pangkatnya adalah dikurang sepanjang basisnya sama. Oke, nah di sini ada basisnya sama, si X, si Y, dan si Z. Jadi nggak usah disubstitusi, karena kalau disubstitusi nilai X-nya sepertiga, Y-nya seperlima, Z-nya sama dengan 2, itu akan menjadi jauh lebih lama. Lebih bagus selesaikan dulu bentuknya, bentuk yang ini, lalu kemudian kalian substitusi nilainya. Oke ya, berarti nanti dari sini X-nya jadi pangkat berapa? Any comment? -1, Sir. Oke, thank you. Oke ya, berarti X-nya adalah sama dengan -1, lalu kemudian Y-nya adalah sama dengan pangkat berapa, sorry? Sama, -1 juga ya. Lalu kemudian Z-nya itu adalah pangkat berapa? Pangkat 2. Oke, thank you. Berarti kan nanti jadinya adalah sama dengan sepertiga gitu ya. Dipangkatin sama -1 dikali dengan 1/5 dipangkatin sama -1 juga, baru kemudian 2 dipangkatin sama 2. Oke, sepertiga itu pecahan, pangkat minus berarti jadi 3, pangkat 1, lalu 5, lalu kemudian di sini 4, 20, 5 kali 4, 20, dikali sama 3 berarti nilainya adalah 60. Selesai. Berarti jawaban untuk yang nomor 1 adalah 60. Oke. Pas ya. Lalu kemudian untuk yang nomor 2. Nah, nomor 2 nih kayak gini nih bentuknya. Kalau bentuknya kayak gini, berarti ingat di situ ada yang namanya merasionalkan penyebut. Ambil satu daripada sukunya. Kalau misalkan kita ambil satu suku, berarti nanti saya ambil di sini adalah 1/4 akar 4 tambah akar 5 gitu. Berarti menjadi 1/4 akar 4 ditambahin sama akar 5. Berarti kan kalau dirasionalkan berarti di sini adalah akar 4 dikurangin sama akar 5 per, yaitu adalah akar 4 dikurangin sama akar 5 ya. Berarti untuk yang bawah itu menjadi 4 dikurang 5. Lalu untuk yang atas adalah ya tetap karena dikali 1. Akar 4 dikurangi sama akar 5. Berarti yang bawah menjadi -1. Kalau dia -1 berarti jadi ini terbalik kan. Jadinya adalah akar 5 dikurangin sama akar 4. Oke, kita tes lagi yang kedua yaitu adalah 1/4 dari akar 5 ditambahin sama akar 6. Berarti kalikan dengan akar sekawannya akar 5 dikurang akar 6 per yaitu adalah akar 5 dikurangin sama akar 6. Maka nanti sama berarti dari sini adalah akar 5 dikurangin sama akar 6 per yaitu adalah 5 dikurang 6. 5 kurang 6 tetap hasilnya adalah -1, berarti nanti ini juga akan terbalik menjadi
Ya, berarti ini jadinya adalah akar 6 dikurangin sama akar 5. Begitu seterusnya. Ya, berarti kalau misalnya seper akar, jadi kalau misalnya di situ adalah seper dari yang terakhir itu adalah akar 143 ditambah akar 144. Nah, ini setelah dirasionalkan, hasilnya itu adalah menjadi akar dari 144 dikurangin sama akar dari 143. Nah, berarti kalau misalnya mereka dijumlahin semua, ya, maka ini kan saling menghabiskan nih. Nah, 6 juga akan saling menghabiskan dengan yang ini kan, dan ini juga akan habis dengan yang sebelumnya. Berarti yang tinggal siapa? Yang tinggal adalah ini, dan yang di sini, 144-nya nggak habis ya. Sorry. Di sini 144-nya itu tidak habis. Oke. Malah yang habis itu adalah akar dari 143 harusnya. Nah, berarti nanti saya salah coret tadi. Berarti di sini adalah menjadi akar dari 144. Kalau dia mau habis dengan yang setelahnya dong. Ya kan? Berarti ini yang habis nanti. Oke, berarti sama yang ini. Ya, berarti nanti nilainya adalah 12 karena akar 144 dikurangin sama, karena ini minus ya, dikurangkan dengan 2. Berarti hasilnya itu adalah sama dengan 10. Maka cara mudahnya adalah ambil awal sama ambil akhir saja. Nah, ini sudah pernah sih sebenarnya ya kita bahas nih di kelas 10. Jadi ambil awal tapi dikurangin sama akhir. Itu kalau misalnya bentuknya kayak gini. Berarti jadinya adalah 12 kurang 2. Maka nilainya adalah sama dengan 10. Bisa? Sampai di sini bisa semuanya? Bisa, Sir. Bisa ya? Masih mudah ya? Oke, good. Kemudian untuk yang di sini, untuk yang nomor 3. Nomor 3 ini juga sama sebenarnya, berarti pengulangannya adalah konsep. Konsepnya adalah sifat daripada si eksponen. Nah, sifat eksponen berarti nanti dari sini ya kita buat aja, karena ini adalah bentuknya dalam kurung, lalu pangkatnya pangkat negatif, maka kalau saya sih ngerjainnya adalah yang di dalam kurung dulu, karena 27 3 pangkat 3 ya kan. Lalu A-nya basisnya sama, B-nya basisnya sama. Berarti sudah sama nih basis-basisnya. Maka kita bisa selesaikan dulu yang di dalam kurung. 3 pangkat 3 per 3 pangkat 5. Berarti 3 pangkat 3 kurang 5. Berarti 3 pangkat minus 5. Iya. Lalu kemudian A-nya pangkat berapa? Min 5 kurang min. Iya, 2. Positif. Iya, positif. Lalu kemudian B-nya itu pangkatnya adalah min 3 kurang min 5. Berarti hasilnya juga positif 2. Oke, tapi dia masih ada pangkat minus 1. Ya kan? Nah, maka nanti nilainya menjadi ini malah menjadi 3 pangkat 2, lalu kemudian A-nya berubah menjadi minus 2, dan B-nya berubah menjadi minus 2. Berarti jadinya adalah 3 pangkat 2, ini berarti jadi 3 per AB, lalu kemudian dipangkatin sama 2 ya. Nah, bentuk yang itu belum ada nih, nggak ada. Karena dia nggak sama dengan bentuk yang D. Karena kalau misalnya ini disamakan, maka nanti jadinya 3 pangkat 2, jadi 9 per baru nilai AB-nya yang bisa kuadrat. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Jadi hati-hati juga dalam melihat opsi pilihan jawaban. Nah, singkat kan? Dia hanya berapa baris? 3 baris selesai gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini bentuknya gimana? 4. Nah, kalau misalnya 4 idenya, kalau misalnya kalian kuadratkan satu persatu, habis waktunya. Nggak siap gitu ya. Nah, berarti nanti dari sini caranya atau idenya supaya tips lah ya untuk menjadi lebih cepat dalam perhitungan, maka ingat lagi konsep daripada, kalau selalu saya bilang ini, kalau dia dikurang, dikuadratin, lalu kemudian tengah-tengahnya itu dikurang, jadi konsepnya adalah konsep yang paling sering kita pakai dalam aljabar, yaitu adalah A kuadrat dikurangin sama B kuadrat. Berarti kan nilainya adalah menjadi A tambah B, lalu kemudian dikali sama A dikurangin sama B. Jadi ini anggap saja sebagai nilai daripada si A. Dan ini kita anggap sebagai nilai daripada si B. Berarti hanya tinggal ditambahin, lalu dikaliin dengan hasil daripada pengurangannya. Ya, berarti nanti nilainya akan menjadi kalau dijumlahin berarti 1 ditambah akar 2 kurang akar 3 ditambah 1 kurang akar 2 ditambah akar 3 gitu. Baru dikali 1 tambah akar 2 kurang akar 3. Nah, itu kurang.
Hati-hati kalau kurang. Kalau kurang berarti ini akan berubah menjadi kali negatif semua ya. Berarti dikurang 1 ditambah jadinya akar 2 dikurang akar 3. Jadi hati-hati dengan pengurangan. Nah, habiskan yang mana yang bisa dihabiskan. Ini jelas ini habis. Lalu kemudian akar 3-nya juga habis ya. 1 tambah 1 itu nggak habis, berarti nilainya 2. Lalu kemudian ini yang mana yang habis? Ini yang habis malah satunya malah. Ya, sedangkan akar 2 sama akar 3-nya tidak. Jadi akar 2 tambah akar 2, 2 akar 2 yang sejenis, lalu min akar 3 kurang akar 3 berarti jadi min 2 akar 3. Berarti kalau dikalikan, karena bentuk yang ini tidak ada, maka opsinya adalah kalikan 2. Berarti 4 akar 2 dikurang 4 akar 3. Selesai. Ya, berarti jawabannya adalah yang C. Gitu penyelesaiannya. Oke. Next, kita lanjut lagi. Nah, nomor 4. Kira-kira ada nggak yang mau respon nih? Nomor 4 ini kalau misalnya diselesaikan, kalau misalnya kalian ketemu soal yang kayak gini, idenya gimana ya, Nak? Idenya saja, bukan jawabannya. Selesaiin dari yang paling bawah, Sir. Selesaiin dari yang paling bawah dengan cara pemisalan ya. Jadi kalau misalnya, thank you. Nah, kalau misalnya ini saya misalkan dengan sebuah huruf tertentu, misalnya saya bilang ini adalah P boleh, atau X boleh, atau Y boleh. Nah, ini semua berarti 1 dikurangkan dengan, 2 dikurangkan dengan 1 per 2 kurang 1 per sampai seterusnya itu kita misalkan adalah P. Oke? Maka kalau misalnya saya buat berarti jadinya adalah 2 ini kan sama dengan yang atas ya, karena dia sampai dengan tak hingga. Berarti itu bisa saya sebut sebagai P juga. Maka jadinya adalah 2 dikurangin sama 1/P, itu nilainya ya P. Gitu bentuknya. Dah, baru kemudian dari sini ya kita kalikan dengan P, jadi persamaan kuadrat nanti. Karena nanti 2P dikurangin sama 1, nilainya sama dengan P kuadrat. Susun menjadi persamaan kuadrat, jadinya adalah P kuadrat dikurang 2P ditambah 1 sama dengan 0. Faktorin. Kalau difaktorin berarti P kurang 1, kemudian P kurang 1 sama ya. Oke, karena dia dikali itu 1, kalau dijumlah minus 2, berarti minus 1 sama minus 1. Berarti sama di sini nilainya, bahwa nilai daripada si P itu nilainya adalah sama dengan 1. Berarti yang dicari itu adalah nilai P. Nilai P-nya berapa? Nilai P-nya adalah 1. Berarti jawabannya adalah ayat. Gitu saja. Jadi dia idenya adalah dengan pemisalan. Ya. Next, nomor 5. Nah, kalau yang kayak gini, idenya. Any respon? Idenya di apa? Diselesaikan. Dikurangan kedua sisi. Thank you Khairul Mustaqim ya, thank you yang udah respon. Ya benar sekali, yaitu adalah dikuadratkan dua sisinya. Ya kuadratin aja nih dua sisinya ini. Nah ini berarti nanti jadinya adalah ini kuadrat dan ini kuadrat. Apa fungsinya? Fungsinya adalah menghilangkan satu akar. Jadi nanti tinggallah 1 dikurangin sama akar X dikurang akar tetap X dikurang seterusnya. Itu sama nilainya adalah sama dengan si 81 ya. Lalu ini bentuknya itu kan bentuk soal. Berarti jadinya adalah X dikurangin sama 9. Nilainya adalah sama dengan 81. Berarti nilai X-nya itu sama dengan 90. Oke, berarti jawabannya adalah B. Karena yang ditanya adalah berapakah nilai daripada si X. Ya udah, X-nya nilainya adalah sama dengan 90. Gitu. Gampang kan? Nah itu, jadi kalau misalnya semakin sering kalian menjawab soal, maka semakin tahu pola-pola unik daripada soal tersebut. Nah itu sangat membantu sekali dalam penyelesaian yang kayak gini. Jadi sebenarnya kalau mau mengupgrade tingkat IQ, nah, berlatihlah dengan soal-soal yang seperti ini ya. 15 menit sampai dengan 10 menit tapi reguler per hari misalnya, atau misalnya 5 soal atau misalnya 3 soal per hari yang bentuknya kayak gini, hitung-hitung cepat, lalu kemudian ide-ide yang kayak gini. Nah itu sudah sangat membantu sekali dalam mengupgrade kemampuan berhitung. Nah nomor 6. Kayaknya nomor 6 ini adalah merupakan soal terakhir sepertinya. Ini kira-kira gimana ya penyelesaiannya?
Ada yang punya ide? Gimana nih kalau misalnya kalian jumpa soal yang kayak gini, gimana? Apa langkah pertama yang harus kalian lakukan? Nah, ya. Nggak jawaban ya, apa langkah pertamanya yang harus kalian lakukan nih untuk menyelesaikan soal yang kayak gini. Kalau misalnya yang dikasih tahu itu adalah X tambah X pangkat min 1 atau X tambah seper X sama dengan 47, yang ditanya adalah akar X tambah seper akar X. Cari nilai X. Cari nilai X-nya. Dengan cara gimana cari nilai X-nya? Karena kan itu yang dikasih tahu X tambah seper X sama dengan 47. Maksudnya dicoba-coba gitu. Berapa nilai X-nya? Berapa ya nilai X-nya kalau misalnya X ditambah seper X hasilnya 47. 47 itu prima kan ya? Ayo, ide lain. Karena yang ditanyakan bukan X-nya, tapi yang ditanyakan adalah akar X tambah seper akar X. Jadi X-nya itu tidak ditanyakan. Beda dengan soal yang nomor 5. Kalau yang nomor 5, X-nya yang ditanyakan. Kalau yang nomor 6, bukan X-nya yang ditanyakan. Oke, saya bantu ya. Nah, berarti yang kalian harus lakukan adalah mencari hubungan. Apakah hubungan antara X tambah seper X sama akar X tambah seper akar X itu apa hubungannya? Ya, ternyata hubungannya adalah X tambah seper X itu adalah bentuk kuadrat dari ini. Nah, tapi bentuk kuadratnya belum lengkap ya. Kenapa? Karena kalau misalnya ini dikuadratin, nah, gitu. Kalau dia dikuadratin, berarti nanti nilainya adalah sama dengan X, benar? Karena akar X dikuadratin kan X, seper akar X dikuadratin, seper X, gitu. Tapi jangan lupa untuk 2 kali akar X tambah seper akar X tambah 2 kali akar X kali seper akar X. Ya. Ingat kayak konsep daripada A ditambah dengan B kuadrat. Nah itu kan jabarannya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat tambah 2AB ya. A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB kan gitu. Nah ini juga gitu, berarti nanti ini kan habis. Oke, berarti nanti nilainya ini udah ada nih. Yaitu adalah yang dikasih tahu. Berapa nilainya? 47 kan? 47 ditambahin 2, berarti nilainya adalah sama dengan 49. Nah, apakah ini jawabannya? Enggak dong, bukan ini jawabannya. Karena kan yang ditanyakan adalah akar X tambah seper akar X. Tadi kita kuadratin, berarti akar X ditambah seper akar X, itu nilainya adalah akar dari 49. Akar dari 49, maka nilainya adalah sama dengan 7. Oke, gitu ya. Oke, nah itu adalah soal yang nomor 7. Saya rasa itu saja pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Ya, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Lalu kemudian ingat kita ada tryout. Ya, kita ada tryout di minggu ini, kita ada tryout. Lalu kemudian minggu depan itu ada ujian, ya, ujian tengah semester. Oke, jadi terus-menerus berusaha belajar. Nah, untuk TPS itu memang tidak diujikan ya, Nak. Jadi tidak ada ujian yang membahas mengenai TPS kuantitatif karena di raport kalian juga enggak. Ini adalah merupakan materi tambahan untuk membantu kalian dalam menghadapi tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjangnya adalah misalnya kalian mau tes apapun itu, mau tes beasiswa kah, atau misalnya dia tes perguruan tinggi negeri, itu semuanya adalah dengan menggunakan salah satu tesnya itu adalah TPS. Ya, kebanyakan seperti itu. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.